Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Kartika Chandra Kirana, NIM 19523157. Saya dari program studi Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Pada pengerjaan tugas mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin kali ini, saya akan membahas mengenai ilmu informatika dan teknologi menurut pandangan Islam. Apa itu informatika? Singkatnya, ilmu informatika yaitu ilmu pemanfaatan komputer dalam pengolahan data dan informasi. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Ruang lingkup informatika mencakup sistem informasi, ilmu komputer, teori informasi, keamanan informasi, informatika sosial, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan pengolahan informasi. Informatika sangat berperan penting dalam membantu umat manusia menciptakan teknologi guna memecahkan masalah. Berikut ini ada ucapan yang saya parafrase dari Bill Gates yang berbunyi, informatika membantu memecahkan masalah yang sebelumnya tidak ada. Banyak kegiatan kita sehari-hari yang kita lakukan tanpa pikir panjang. Ternyata, hampir selalu terdapat solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan kegiatan tersebut. Informatika membantu menemukan solusi-solusi tersebut sehingga memberikan kemudahan yang kita tidak tahu kita butuhkan. Selanjutnya, kita akan menelusuri sejarah penerapan teknologi dalam Islam. Islam telah menerapkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan sejak abad ke-8, di mana pada saat itu Islam berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya mulai dari bidang kedokteran, astronomi, sampai matematika. Hal ini terbukti dari munculnya tokoh-tokoh ilmuwan Islam pada masa itu. Berikut beberapa contoh individu-individu luar biasa tersebut. Yang pertama yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi atau yang biasa disebut Razes. Pada tahun 864 sampai 925 Masehi, beliau merupakan seorang polimat atau orang yang menguasai berbagai bidang ilmu. Beliau memajukan dunia pengobatan dengan mengembangkan metode diagnosis dan perawatan batu ginjal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Beliau menyajikan temuan-temuannya dengan sajian informasi yang singkat dan jelas. Kemudian ada seorang astronomer jenius yang bernama Al-Batani, atau di dunia barat sering dipanggil Al-Batenius. Beliau merupakan salah seorang yang pertama mengemukakan bahwa satu tahun matahari terdiri dari 365 hari. Beliau memanfaatkan suatu teknologi berbentuk tablet bulan dan matahari guna mengobservasi pergantian arah absis matahari. Kedua cendekiawan muslim tersebut menunjukkan bahwa teknologi dan informatika telah diterapkan sejak dahulu kala untuk membantu umat manusia mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan. Poin ini sependapat dengan anjuran Al-Quran bagi umat manusia untuk senantiasa mencari dan memperdalam ilmunya. Seperti yang tertera pada surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berarti, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Beberapa kata terakhir ayat tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu memiliki keutamaan di pandangan Allah dibandingkan dengan orang-orang yang hanya beriman. Pada prinsipnya, Al-Quran mendorong manusia untuk mendalami ilmu pengetahuan untuk mengembangkan teknologi guna memajukan kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan kaitan erat Islam dengan dunia teknologi dan informatika. Al-Quran juga mengajarkan kita untuk menelusuri berbagai aspek kehidupan di sekitar kita guna mengembangkan peradaban manusia. Sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Imran ayat 190 dan 191, yang artinya, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.
Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Islam mengajarkan untuk selalu mencari tahu. Kita sebagai umat Islam didorong untuk senantiasa mempelajari dunia sekitar guna mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun, termasuk teknologi dan informatika. Teknologi dan informatika membantu memajukan umat manusia. Hal ini selaras dengan nilai surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berarti baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Pada surat ini ditegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali mereka mengubah keadaannya sendiri. Pada dasarnya, surat ini menyuruh manusia untuk selalu berusaha mengubah keadaan kaumnya agar menjadi lebih baik. Informatika dan teknologi seperti yang telah saya jelaskan berperan aktif dalam kontribusi pengembangan peradaban manusia. Dengan berkembangnya teknologi dan informatika, segala aspek kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan keadaan secara umum menjadi lebih baik. Islam memandang informatika sebagai sarana dalam mengubah sumber daya yang sudah ada menjadi sumber daya dengan nilai yang lebih tinggi untuk perkembangan suatu kaum. Ilmu informatika mendalami pengolahan data untuk dijadikan informasi yang berguna bagi kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa Islam memandang perkembangan teknologi dan informatika sebagai sesuatu yang lumrah, bahkan sudah diterapkan sejak zaman dahulu. Islam juga mengajarkan kita untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini. Dengan mendalami ilmu informatika, kita secara bersamaan telah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dan harapannya kita termasuk orang-orang yang berilmu sehingga dinaikkan derajatnya oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.